Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 636. Bahkan, Hao-Ren telah menyimpannya di Ethereal Summit sehingga dia bisa mengendalikan para pembudidaya Sky Mountain Sect untuknya. Ketika dia memimpin pasukan Samudra Timur, dia hanya memberi mereka petunjuk, dan para jenderal memahami perintahnya dan mengendalikan para prajurit. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. 3 sinar cahaya dengan warna berbeda naik dari 3 arah dari KTT Ethereal. Zhen Chongming telah mengubur dis-array yang berbeda ke arah yang berbeda. Dalam formasi rasi biduk besar sebelumnya, ia telah meletakkan dis-array, yang merupakan jantung dari array, di Gua Hao-Ren. Namun, dia menggunakan 15 array dis saat ini. Beberapa pembudidaya alam jiwa Naschen telah mempelajari formasi array. Mereka terkejut melihat bahwa dis array Zhen Chongming terbuat dari bahan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan pola pada dis sangat rumit. Dis array ini mungkin adalah perangkat formasi array yang ditinggalkan oleh para penggarap kuno. Saat mereka terkubur di tanah, gelombang esensi alam yang intens naik. Ketika 15 array dis terkubur di tanah di sekitar lembah, 15 sinar cahaya dengan warna berbeda menyala. Berkas cahaya ini mengelilingi seluruh KTT Ethereal. Sementara itu, esensi alam di pusat Ethereal Summit naik tiba-tiba, dan intensitasnya setinggi lokasi langka di surga ke-6. Berdiri di dekat Ethereal Summit, para pembudidaya heran ketika mereka merasakan perubahan esensi alam. Mereka belum pernah melihat formasi susunan besar yang bisa mengubah sifat, belum lagi menyaksikan proses pembangunan. 3 balok cahaya paling terang terhubung satu sama lain, menciptakan segitiga sempurna di mana setiap sudutnya 120 derajat dan menempatkan pusat KTT Ethereal di tengah. Jelas, Zhen Chongming telah menghitung posisi dis-array dengan hati-hati. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu cocok satu sama lain. Bersenandung, 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 naik. Menginjak cakram hitam, Zhen Chongming terbang ke langit tinggi di atas Ethereal Summit dan melemparkan batu roh tingkat sempurna yang sebesar batu giling. Para penggarap dari surga ke-6 belum pernah melihat batu roh tingkat sempurna seperti ini sebelumnya. Esensi sifatnya yang luar biasa menggoda mereka, dan mereka hampir mencoba mengambilnya dengan paksa. Batu roh dijatuhkan ke tengah lembah, dan itu adalah tempat di mana 3 sinar cahaya terhubung. Swoosh! Batu roh tingkat sempurna memantulkan cahaya yang mengaktifkan 12 balok cahaya yang tersisa. Seketika, Ethereal Summit penuh dengan cahaya yang menyilaukan sementara 12 balok cahaya terhubung dengan 3 balok cahaya di tengah-tengah Summit Ethereal, membentuk sambungan cahaya. Di lingkaran di sekitar Ethereal Summit, sebuah segitiga besar dan 15 sinar cahaya muncul. Refleksi dari berkas cahaya yang rumit mempesona para pembudidaya di sekitarnya. Para penggarap Realm Core Formation merasa mual karena getaran dari suara dengungan yang menandakan aktivasi segera dari formasi susunan besar. 15 balok cahaya mulai berputar perlahan. Lampu berputar sangat cepat sehingga tampak seperti segitiga berputar dengan sendirinya dalam lingkaran. Hao-Ren menatap langit yang tinggi dan melihat warna yang berbeda berkedip terus-menerus, lebih rumit daripada lampu neon di kota. Master Naschen Soul Realm belum pernah melihat formasi array yang rumit juga. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya Raja Ramuan Raja ini dan mengapa dia bisa membangun formasi susunan demikian. Kekaguman mereka terhadap Herb King Master meningkat ketika mereka merasa seperti bahkan para pembudidaya Realm formasi jiwa tidak bisa keluar dari formasi array, belum lagi pembudidaya Realm jiwa Naschen. Bersenandung. Lampu segitiga dan 15 sinar cahaya berputar untuk sementara waktu dan berhenti tiba-tiba. Beberapa pembentuk Core Formation Realm merasa pusing dan jatuh ke tanah, terluka hanya dengan menonton pemintalan formasi array. Balok cahaya pemantul membentuk 150 titik cahaya besar dan 1.500 titik cahaya kecil. Hao-Ren menunjuk Duan Yao di sisinya dan berkata, katakan kultivator Realm inti formasi untuk berdiri di titik-titik besar dan para kultivator Realm yayasan pendirian untuk berdiri di titik-titik kecil. Bangun dari keheranannya, Duan Yao melirik Hao-Ren dan kemudian membuat beberapa gerakan tangan di udara dengan gigi terkatup. Sebagai putri dari Sekte Master Sky Sekte Gunung, Duan Yao tentu saja berlatih formasi array. Ketika dia membuat gerakan, 150 kultivator Realm formasi inti dan 1.500 kultivator Realm pendirian yayasan mengambil posisi masing-masing. Duan Yao berhati-hati dengan gerakan tangannya karena orang-orang di bawah kendalinya adalah semua murid Sky Mountain Sect. Jika ada kesalahan terjadi,
para penanam Sky Mountain Sect mungkin semua akan mati di sini. Meskipun tekadnya untuk meninggalkan Sky Mountain Sect, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada murid-murid ini. Di luar lembah, 15 petani Naschen Soul Realm menempatkan tangan mereka pada disarray di urutan Zhen Chongming. Seketika, para penggarap realiti jiwa Naschen ini merasakan esensi sifat mereka mengalir keluar dari tubuh mereka. Seperti lubang tanpa dasar, formasi susunan besar ini sepertinya akan menyedot semua kekuatan budidaya mereka. Para pembudidaya lain di dekat formasi array tiba-tiba tersingkir oleh kekuatan ganas. Formasi array 7 bintang 8 Polandia diaktifkan. Langit berubah warna sementara awan menyapu. Langit cerah tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Di lembah, perisai emas tidak berani bergerak bebas dalam susunan besar, dan memasuki kalung Haoren secara sukarela. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, Little White juga bersembunyi di rumah anjingnya. Lu Linlin dan Lu Lili berdiri di samping Haoren, waspada terhadap kemungkinan perubahan dalam susunan-susunan. Jika ada kesalahan yang terjadi dalam formasi susunan besar seperti itu, semua pembudidaya akan terluka parah atau terbunuh pada keruntuhannya yang tiba-tiba. Jubah Taois dari 15 Naschen Soul Realm mengembang, menunjukkan bahwa mereka telah mengedarkan esensi sifat mereka hingga batasnya. Jika mereka tidak hati-hati, tubuh mereka akan tersedot ke dalam disarray. Namun, situasinya di luar kendali mereka, dan mereka tidak bisa mundur sekarang. Di lembah, 150 kultivator Realm formasi inti dan 1.500 yayasan Realm pembentukan yayasan melepaskan esensi alam sesuai dengan gerakan tangan Duan Yao, dan mereka berkeringat di seluruh tubuh mereka. Langkah atau pukulan yang salah mungkin berarti kematian. Mendengar perintah Haoren, telapak tangan halus Duan Yao berkeringat deras, takut melakukan kesalahan. Bagaimanapun, kehidupan lebih dari 1.000 murid Sky Mountain Sekte ada di tangannya. Jika formasi susunan runtuh tiba-tiba, para murid ini akan menjadi yang pertama menderita. Berdiri di samping Haoren, Xie Yujia juga gugup, tapi dia terkejut melihat murid-murid Sky Mountain Sekte bergerak dengan cara yang disiplin, mengikuti gerakan Duan Yao dengan cermat. Jika Sky Mountain Sekte tidak menyinggung nenek tua, itu tidak akan jatuh begitu keras, pikir Xie Yujia. Dia melirik Duan Yao, berpikir bahwa gadis ini cukup terampil. Meskipun pergelangan tangannya berdarah, Duan Yao bekerja dengan mantap, takut jika ada penundaan dalam gerakannya akan membunuh murid-murid dari Sky Mountain Sect ini. Dengan tenang, Haoren menginstruksikan Duan Yao bagaimana mengontrol pergerakan murid-murid Sky Mountain Sect sesuai dengan perubahan lampu dan gulungan yang dikatakan Zhen Chongming kepadanya. Haoren dan Duan Yao bekerja dengan baik satu sama lain. Lebih pendek dari Haoren, Duan Yao tampak mungil dan imut berdiri di sampingnya. Formasi array yang menelan Ethereal Summit melintas saat memasuki tahap kunci. 15 tua-tua Naschen Soul Realm yang menyediakan esensi alam untuk formasi array besar berada di ambang kehancuran. Zhen Chongming menggunakannya sebagai batu roh yang mentransfer esensi alam dengan mantap, tetapi hanya para pembudidaya alam jiwa Naschen yang tidak dapat mendukung formasi susunan kuno seperti itu. Melihat bahwa situasinya semakin buruk, para Master Alam Naschen Soul harus memuntahkan darah esensi mereka dan menggunakan esensi sifat kelahiran mereka. Ini pasti akan menghabiskan kekuatan kultivasi mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan. The 15 Naschen Soul Realm Master memuntahkan darah pada saat yang sama. Di lembah, 150 penggarap Realm formasi inti dan 1.500 penggarap Realm yayasan pendirian menemukan langkah mereka semakin berat sementara mereka mendorong sirkulasi formasi array seolah-olah mereka mendorong batu giling besar. Para kultivator yang terlempar memandangi lampu-lampu yang bergerak di sekitar Ethereal Summit dengan takjub. Formasi susunan seperti itu mungkin hanya muncul di alam mistik kuno. 15 Naschen Soul Realm penggarap merasakan esensi alami mereka memancar keluar dari tubuh mereka, dan bahkan darah esensi natal mereka sedang tersedot keluar. Tepat ketika tiga sesepuh Sky Mountain Sekte berpikir mereka tidak bisa melanjutkan lagi, lampu berputar tiba-tiba tertutup. Bang! Di lembah, 150 pembudidaya Realm inti formasi dan 1.500 pembudidaya Realm yayasan pendirian jatuh ke tanah tiba-tiba. Lelah, mereka tidak bisa tetap berdiri di bawah penindasan tiba-tiba dari formasi array yang telah dibuat. Duan Yao menghela napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Haoren. Saat dia hampir tersenyum, dia menangkap dirinya sendiri dan berubah menjadi marah. Perseteruan antara dia dan Haoren tidak akan pernah berubah. Tidak berani berlama-lama di Ethereal Summit, murid-murid Sky Mountain Sect bergegas menuju pintu masuk lembah. Dengan kehabisan esensi alami mereka, Tuan Raja Herbal dapat membunuh mereka dengan mudah.
Formasi Array tertutup tiba-tiba, membentuk perisai cahaya bulat sempurna. Perisai cahaya putih memantulkan langit biru dan awan putih seperti cermin. Segera, formasi Array menjadi stabil dan berubah transparan seolah-olah tidak ada formasi Array. Ethereal Summit tampak misterius dengan awan di sekitarnya. Setelah kehilangan 100 hingga 200 tahun kekuatan kultivasi, para Master Reality Jiwa Nassken bergegas kembali ke kamp masing-masing untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Meskipun mereka telah memulihkan kerajaan mereka, mereka membayar harga berdarah. Butuh waktu 100 tahun di pengasingan untuk mendapatkan kembali kekuatan kultivasi yang hilang. Dikecualikan oleh pembentukan Array, 3 sekte kecil di sekitar Ethereal Summit tidak tercakup oleh bola cahaya. Namun, dengan koneksi mereka dengan Tuan Raja Herbal, siapa yang berani macam-macam dengan mereka? Dalam beberapa hari terakhir, sekte di surga ke-6 tidak dapat menemukan Herb King Master, jadi mereka mencoba untuk mendapatkan sisi baik dari 3 sekte kecil seolah-olah mereka adalah sekte di surga ke-7. Dengan Ethereal Summit mendukung mereka, 3 sekte kecil yang melakukan perdagangan ramuan spiritual dan pil eliksir atas nama Ethereal Summit telah menjadi sekte yang paling terkenal dan penting di Fifth Heaven. Dengan selesainya pembentukan Array besar, 3 sekte kecil berdiri lebih tegak. Namun, mereka lebih berhati-hati karena mereka akan menerima pukulan pertama jika Raja Herb tidak senang dengan mereka. Menginjak cakram hitam, Zhen Chongming kembali ke Ethereal Summit, tampak puas. Ini adalah pertama kalinya dia membuat formasi Array yang begitu besar, dan dia berhasil melakukannya. Seberapa kuat itu? Tanya Hao Ren padanya. Berharap untuk menerima pujian dari Hao Ren, Zhen Chongming memerah karena keraguan atas pertanyaan Hao Ren. Kamu dapat meminta mereka untuk mengujinya. Ide bagus. Hao Ren ingin memeriksanya. Dia harus meminta Zhen Chongming untuk membangun yang lain jika formasi Array ini hanya candi. Dia berbalik untuk melihat saudara-saudara Lu. Gongzi, kita akan mengujinya. Saudari Lu mengerti niat Hao Ren dan terbang keluar dari lembah. Para pembudidaya yang telah menonton dari kejauhan terkejut melihat 2 pembudidaya betina terbang keluar dari lembah. Ketika Lu bersaudara melepaskan kekuatan mereka dari Nassken Soul Realm tingkat atas, wajah mereka menjadi pucat. Menyerang. Dengan teriakan, saudari-saudari Lu menembakkan gelang hitam dan putih. Formasi Array yang menelan Ethereal Summit menembakkan cahaya putih dan menjatuhkan gelang Yin Yang. Setelah menangkap cincin itu, Lu Linlin dan Lu Lili menyerang lagi dengan kekuatan penuh. Bang! Setelah suara yang mengguncang bumi, Ethereal Summit tetap utuh. Tetapi Lu Linlin dan Yin yang bracelet Lu Lili dikirim terbang sejauh 1000 meter. Kalian semua, serang bersama. Setelah melihat sekeliling pada para pembudidaya di sekitarnya, terutama 3 pembudidaya alam jiwa Nassken yang telah memulihkan alam mereka dengan menjual ramuan spiritual, Lu Linlin mendesak mereka dan meminta mereka untuk menyerang bersama. Tidak ada yang berani mendurhakai para murid Tuan Raja Ramuan. Ribuan kultivator Realm formasi inti dan 3 Master Realm jiwa Nassken semua menembakkan harta dharma mereka. Boom, serangan ganas akan meletus gunung, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk Ethereal Summit. Berdiri di lembah, Hao Ren bahkan tidak merasa gemetar. Setelah beberapa saat, para kultivator yang menyerang KTT Ethereal dengan saudara Lu menjadi semakin takjub. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat formasi Array yang kuat. Formasi susunan yang dibangun dalam 1 jam begitu hebat, mereka berpikir sendiri dan tidak pernah mau main-main dengan Tuan Raja Herb. Mari kita berhenti, kata Xie Yujia kepada Hao Ren sambil tersenyum. Itu tidak akan baik jika serangan kekerasan mengganggu nenek tua yang berkultivasi dalam pengasingan. Melihat serangan padat dari langit yang tinggi, Duan Yao mengalihkan pandangannya ke arah Hao Ren yang berwajah dingin yang berdiri di sampingnya dan tiba-tiba merasa tersesat. Bab 637 Linlin, Lili, kembalilah. Teriak Hao Ren, takut kalau nenek tua akan terganggu. Setelah menyingkirkan gelang Yin Yang, saudara-saudari Lu terbang kembali ke lembah. Sebagai Master Formasi Jenius dan Array, Zhen Chongming telah mengubah struktur formasi Array, tetapi pembatasan pada entry tetap sama. Saudari Lu masih bisa bepergian keluar masuk lembah, tetapi para pembudidaya lainnya tidak bisa. Melihat bahwa para saudari Lu telah berhenti menyerang, para pembudidaya lainnya juga mengambil kembali harta dharma mereka. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan formasi susunan dan tahu bahwa itu tidak dapat diguncang kecuali lusinan pembudidaya Nassken Soul Realm menyerangnya dengan kekuatan penuh. Kamu tidak perlu tinggal di sekitar Ethereal Summit. Serahkan ramuan spiritual kamu ke Sekte Bintang 7, Sekte Qiong Hua, atau Sekte Qin Yin,
dan kamu akan mendapatkan catatan ketika kondisinya terpenuhi, teriak Hao Ren dengan beberapa esensi alam. Setelah tinggal di Ethereal Summit selama hampir setengah hari, dia hanya bisa mengumpulkan cukup esensi alam yang setara dengan setengah tingkatkan. Menurut rencana Pil Poison Sister, dibutuhkan 1 minggu untuk memulihkan esensi sifatnya sepenuhnya. Setelah mendengar kata-kata Hao Ren, sekte-sekte di luar lembah mulai mengungsi, tidak berani berlama-lama di sekitar Ethereal Summit karena murid langsung Herb King Master mengatakan demikian. Selain itu, siapapun yang dapat menemukan cincin ibu jari yang tepat dapat berdagang dengan 2 catatan, lanjut Hao Ren. 2 catatan pembuka esensi berarti 2 pembudidaya Naschen Soul Realm. Cincin jempol. Semua pembudidaya bersemangat. Sulit untuk menemukan ramuan spiritual level 6, tetapi cincin ibu jari lebih mudah ditemukan. Xie Yujia menoleh sedikit dan melirik Hao Ren. Selain untuk dekorasi, cincin jempol yang disebut berguna untuk melindungi ibu jari saat menarik busur. Hao Ren jelas mengumumkan kondisi ini untuknya. Untuk 1 cincin ibu jari, Hao Ren akan menghadiahkan 2 nada yang setara dengan 6 ramuan spiritual tingkat atas. Dia telah menetapkan hadiah tinggi sehingga sekte akan menemukan cincin ibu jari terbaik. Fakta bahwa Hao Ren masih ingat luka di jari-jarinya oleh tali busur yang tajam dan dia rela melupakan ramuan spiritual yang menghangatkan hati Xie Yujia. Pergi, kata Hao Ren. Suara mendesing. Para pembudidaya dari surga ke-6 bergegas berkemas. Berdiri di lembah, Duan Yao menyaksikan adegan kacau di luar dan merasakan kekuatan dan kepercayaan diri yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Di samping, cabul, ini berdiri 2 wanita cantik yang berada di Naschen Soul Realm, Master Nota Dharma, dan Master Formasi Susunan. Juga, ada Zhao Yanzi yang cantik dan lincah yang tidak ada di sini. Mungkin dia adalah Tuan Raja Ramuan, Duan Yao menatap Hao Ren dalam diam saat dia menatapnya dari kejauhan. Meskipun dia tidak berani berdiri bersamanya, dia masih menganggapnya sebagai musuhnya. Bagaimanapun, semua ketidakberuntungannya disebabkan oleh Hao Ren. Terlepas dari semua ini, dia merasakan perasaan lega yang tak terlukiskan setelah meninggalkan Sky Mountain Sect. Sesaat kemudian, para petani telah menghilang dengan tenda mereka. Kelompok besar pembudidaya dari Sky Mountain Sect telah terbang ke surga ke-6 juga. Sky Mountain Sect telah mengirim lebih dari 1.000 petani untuk membantu Ethereal Summit membangun kembali formasi susunannya, tetapi mereka tidak berani meminta imbalan sebagai imbalan. Mereka puas bahwa 3 Master Realm Jiwa Naschen telah memulihkan alam mereka meskipun kehilangan ratusan tahun kekuatan kultivasi mereka. Dengan 3 kultivator Naschen Soul Realm tingkat menengah, Sky Mountain Sect yang rusak parah mendapat kesempatan untuk menarik napas ke-6 surga yang dipenuhi dengan musuh potensial yang kuat. Penggarap agung dari Sky Mountain Sect ini tidak tahu apakah Herb King Master melepas kunci di wilayah mereka karena Duan Yao, tetapi mereka tidak berani meminta untuk membawanya kembali. Kembali ke surga ke-6, sekte-sekte akan mencari semua jenis ramuan spiritual yang berharga dan cincin jempol. Mari kita kembali, Hao Ren melirik Xie Yujia dan berkata. Oke. Xie Yujia mengangguk dan kemudian memandang Duan Yao yang berdiri sekitar 5 meter dari mereka. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Dia bisa kembali. Kami tidak membutuhkannya lagi, kata Hao Ren. Setelah mendengar kata-kata Hao Ren, Duan Yao membelalakkan matanya dan menatapnya dengan takjub. Dia telah dibawa ke KTT Ethereal bertentangan dengan keinginannya, dan dia masih berpikir tentang bagaimana dia bisa melawan mereka. Namun, Hao Ren baru saja meninggalkannya. Dia merasa seperti dia hanya objek yang bisa dibuang begitu tidak diperlukan. Setelah disakiti oleh ayahnya, Duan Yao mendapat pukulan berat lagi. Tidak menyadari pikirannya dan apa yang terjadi antara dia dan Sekte Gunung-Gunung, Hao Ren memanggil Little White dan duduk di punggungnya sebelum menarik Duan Yao dalam perjalanan keluar dari lembah. Zhen Chongming dan saudari-saudari Lu mengikuti Hao Ren erat dan terbang keluar dari KTT Ethereal. Dengan formasi susunan baru, intensitas esensi alam dalam Ethereal Summit lebih tinggi dari sebelumnya, dan ramuan spiritual bisa beristirahat dan pulih lebih baik. Hao Ren menempatkan Duan Yao di puncak gunung di luar lembah, dan dia terbang ke kejauhan dengan yang lain tanpa melihat ke belakang. Melihat Hao Ren terbang menjauh dan menjadi titik hitam, Duan Yao meneteskan air mata, dan dia merasa seperti pisau memotong hatinya. Setelah ditinggalkan oleh Sekte Gunung-Gunung, bahkan KTT Ethereal tidak menginginkannya. Mantan putri kecil itu menjadi lebih rendah dari seorang pengemis dalam 1 hari. Di dunia yang luas, kemana dia bisa pergi? Sky Mountain Sect tidak akan mengirim siapapun untuk menjemputnya, dan dia juga tidak ingin kembali ke Sky Mountain Sect.
Duan Yao berjalan beberapa langkah maju dengan pusing dan merasakan sakit akut di pergelangan tangannya. Setelah dia menenggak pil eliksir yang dilemparkan Xie Yujia kepadanya, pil Xie Yujia tidak memberinya obat lagi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ketika dia dibawa keluar dari tebing pertobatan di Sekte Gunung Langit ke KTT Ethereal, dia tidak memiliki harta dharma atau batu roh padanya, dan bahkan pakaiannya compang camping. Dia benar-benar sendirian, menatap KTT Ethereal yang berkabut. Duan Yao menggigit bibirnya dan berjalan ke barat. Di masa lalu, setiap kali dia meninggalkan Sky Mountain Sect, dia telah ditemani oleh banyak saudara senior dan memiliki banyak harta dharma padanya. Namun, itu karena dia adalah satu-satunya putri dari guru Sekte Gunung Langit. Dia terputus. Dia tidak akan pernah kembali ke Sky Mountain Sect bahkan jika dia akan mati di surga kelima. Menginjak bebatuan yang tajam, Duan Yao terhuyung-huyung ke kaki gunung, merasa seperti surga kelima yang telah menjadi taman bermain baginya sekarang penuh bahaya. Tidak lagi mutiara Sky Mountain Sect, dia tidak dilindungi oleh singa salju dan bahkan tidak memiliki senjata untuk pertahanan diri. Setiap kultivator di atas realm formasi inti tingkat menengah bisa menangkapnya, dan tidak ada yang akan tahu atau percaya bahwa dia adalah putri dari guru Sekte Gunung-Gunung. Ayah tidak menginginkanku, dan aku tidak akan pernah menganggapnya sebagai ayahku juga. Tanpa air mata, langkah Duan Yao menjadi lebih mantap. Tidak heran aku tidak bisa menemukanmu di Sky Mountain Sect. Kamu di sini. Tembakan cahaya ungu dari timur. Gadis kecil, ikut aku. Setelah berpikir, aku memutuskan untuk membawamu bersamaku. Setelah angin menyapu, Duan Yao menghilang dari gunung. Bab 638. Ketika Hao Ren kembali ke East Ocean City dari Fifth Heaven, itu gerimis. Zhen Chongming bergegas kembali ke sekolah dasar. Setelah melewatkan setengah hari kelas, ia tidak takut pada guru yang memarahinya. Alih-alih, dia khawatir bahwa Wu Luoxue dari kelas tetangga akan mengubah kesan wanita itu terhadapnya. Xie Yujia dan saudari Lu kembali ke kamar asrama masing-masing untuk beristirahat sementara Hao Ren kembali ke kamar asramanya. Saat misi 9 Istana Naga dengan Su Han semakin dekat, dia akan menjadi beban bagi rencananya jika dia tidak meningkatkan wilayahnya. Berdiri di balkon, Hao Ren melihat Zhao Yanzi duduk di kelas, puluhan meter jauhnya. Zhao Yanzi masih tidak menyadari kenyataan bahwa kamar asrama Hao Ren menghadap sekolahnya di sisi lain dinding, dan dia bisa melihatnya duduk di sebelah jendela. Gerimis yang berkabut membuat sekolah menengah Lingzhou cukup indah dan tenang. Berbalik kembali ke kamarnya, Hao Ren memanjat ke tempat tidur atas dan duduk bersila. Zhao Jiayi dan yang lainnya telah pergi ke kelas, dan Hao Ren sendirian di kamar asrama, berkultivasi tanpa gangguan. Intensitas esensi alam dalam KTT Ethereal sekitar 4 kali lebih besar dari sebelumnya, dan Hao Ren telah menyimpannya di tubuhnya. Namun, kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Tanpa esensi alam yang mengalir di tubuhnya, butuh banyak waktu dan energi untuk mengubah sedikit esensi alam yang ia simpan. Matahari telah terbenam, dan bulan terbit. Zhao Jiayi dan yang lainnya kembali ke kamar asrama dan pergi tidur setelah beberapa pertukaran yang riuh. Hao Ren mengatur napasnya sambil menghirup dan menghembuskan esensi alami sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, dia memahami kesulitan Zhao Kuo untuk mulai berkultivasi lagi setelah kegagalannya dalam kesengsaraan surgawi. Setelah berkultivasi selama 1 malam, dia hanya mengumpulkan sedikit lebih banyak esensi alam, hampir tidak mencapai level Kan. Sementara orang-orang di kamar asramanya masih tidur, Hao Ren berlari ke sekolah dan berlatih teknik tinju mendasar beberapa kali sebelum pergi ke gedung akademik untuk kelas. Proses budidaya itu membosankan, dan kecepatan kultivasinya akan lebih lambat jika bukan karena esensi alam yang disimpan dalam kalungnya. Di ruang kelas, para saudari Lu terkejut melihat bahwa Hao Ren telah mencapai tingkat Kan. Setelah semua, rencana pil racun telah membersihkan tubuhnya dan menyingkirkan semua kotoran dan esensi alam di tubuhnya. Namun, setelah berlatih teknik tinju yang mendasar, Hao Ren telah memahami Heavenly Dao sekali lagi melalui seni bela diri, yang membuka blokir semua titik akupuntur di tubuhnya lagi dan mengumpulkan beberapa esensi alam dalam prosesnya. Setelah efek samping dari poison pill pelan berlalu, alam Hao Ren akan kembali, dan proses ini sama dengan berkultivasi untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, esensi alam yang dibudidayakan Hao Ren sekarang akan meningkat beberapa kali lipat ketika alam lamanya kembali, dan esensi alam baru akan menjadi esensi asalnya, energi paling berharga bagi para pembudidaya. Lu Linlin dan Lu Lili saling memandang dengan terkejut, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa padanya. Itu adalah rahasia surga Dao, dan Hao Ren beruntung untuk mencapai ini.
Merasa esensi sifatnya dapat terus tumbuh, Hao Ren terus berkultivasi di kelas 4 pagi. Meskipun dia tidak berhasil menembus Li level, dia telah mencapai puncak Kan level, yang setara dengan Realm Foundation Foundman Realm tingkat menengah. Setelah kelas pagi selesai, Hao Ren pergi ke kantor klub sambil memegang payung. Dia berjalan mantap di jalan yang tidak rata tanpa air di sepatunya. Jika Master Seni Bela Diri telah melihat detail ini, mereka akan tahu bahwa Hao Ren adalah Master sejati. Wakil Presiden klub, Lucky, ada di kantor, dan dia langsung menyapa Hao Ren. Presiden, informasi yang kamu minta aku kumpulkan sudah siap. Lucky meletakkan formulir di depan Hao Ren. Dia memandang Hao Ren dan terkejut merasakan aura hanya Kan level pada Hao Ren, tapi dia pikir Hao Ren sengaja menekan wilayahnya dengan sengaja. Keluar dari gedung, gerimis berlanjut. Ketika Hao Ren menyingkirkan payungnya, tidak ada kelembaban yang bisa ditemukan padanya. Di formulir itu ada permintaan ratusan anggota klub. Lucky telah mengkategorikan mereka menjadi lebih dari 50 jenis, yang sebagian besar adalah harta dharma yang dapat membantu proses budidaya. Oke, aku mengerti. Hao Ren menyingkirkan formulir itu dan bertanya, bagaimana persiapan untuk pameran kaligrafi? Ini dijadwalkan di lobi perpustakaan Selasa depan. Aku sudah meminjam tempat itu dari sekolah, jawab Lucky. Oke. Hao Ren mengangguk. Dia mengorganisir kegiatan klub ini untuk mengadakan pertunjukan bagi sekolah dan untuk menyatukan para anggota pada saat yang sama. Tidak diragukan lagi, klub kaligrafi akan menjadi klub paling kuat di sekolah dan klub tidak resmi pertama di suku naga. Setelah berjalan keluar dari kantor klub, Hao Ren pergi mencari Yue Zilong. Yue Zilong menandatangani namanya tanpa berbicara setelah melirik formulir yang diberikan Hao Ren kepadanya sebelum mengembalikannya ke Hao Ren. Barang-barang di formulir ini tidak berharga atau biasa. Mereka bermanfaat bagi para pembudidaya di sekitar tingkat Zen. Melihat bahwa Yue Zilong dalam suasana hati yang buruk, Hao Ren tidak melakukan percakapan dengannya. Dengan formulir yang sudah ditandatangani di tangannya, dia berbalik untuk meninggalkan kantor. Aku akan kembali ke kuil Dewa Naga ketika berita datang bahwa Wang Sitong, pembudidaya naga unsur logam yang datang ke East Ocean City, terbunuh, kata Yue Zilong tiba-tiba. Wang Sitong, Hao Ren terkejut. Orang tua ini yang berada di puncak Qian level telah bertarung dengan Yue Zilong, tapi aku ingat bahwa Yue Zilong tidak membunuhnya. Hao Ren bertanya-tanya bagaimana orang tua itu mati. Wang Sitong adalah seorang penatua di klan naga unsur logam dan master Gua Siksuan. Kematiannya pasti akan dilaporkan ke Dewan Tetua dari klan naga unsur logam. Kamu harus hati-hati, kata Yue Zilong ringan. Yue Zilong tidak tahu tentang kematian Wang Sitong sampai hari kedua, dan dia heran. Penanam naga unsur logam ini bukan hanya anggota Dewan Tetua dari klan naga unsur logam dan master Gua Siksuan. Dia juga seorang murid dari guru Gua Tai. Menjadi salah satu dari 5 gua tingkat atas, Gua Tai memiliki latar belakang yang luar biasa. Master Gua Tai telah mencapai puncak tingkat Qian lebih dari 1000 tahun yang lalu, tetapi karena beberapa teknik mistik, dia masih hidup meskipun dia belum memasuki alam naga langit. Karena Gua Tai hampir merupakan cabang tertua di klan naga unsur logam, murid langsung dari guru Gua Tai sangat dihargai oleh naga unsur logam. Karena Suke belum mencapai tingkat Qian atau Kun, ia belum menjadi murid resmi Gua Tai. Itulah sebabnya Yue Zilong tidak menganggapnya serius. Namun, Wang Sitong adalah murid mapan dari Gua Tai, dan kematiannya di East Ocean City adalah masalah besar. Masalahnya adalah setelah penyelidikannya yang cermat, Yue Zilong tidak dapat menemukan pembunuh yang cukup kuat untuk langsung menghancurkan Wang Sitong, seorang pembudidaya tingkat puncak Qian. Ini adalah tuan yang kuat bersembunyi di Samudra Timur, dan orang ini mungkin lebih kuat daripada pembudidaya Realm Jiwa formasi biasa. Menurut intelijen dari kuil Dewa Naga, Hong, yang juga Lady Zen, telah kembali ke Laut Setan setelah perjalanannya ke Gunung Kunlun. Itu berarti bukan dia yang melakukannya. Bahkan Istana Naga Lautan Timur tidak bisa melakukannya. Mungkin Lu Linlin dan Lu Lili bisa membunuh Wang Sitong, tetapi mereka tidak punya motif, dan mereka tidak bisa membunuhnya begitu cepat. Semakin Yue Zilong memikirkannya, semakin khawatir dia. Ini sebabnya dia memutuskan untuk tetap di East Ocean City. Dia memberitahu Hao Ren berita ini untuk mengingatkannya agar berhati-hati. Di sisi lain, dia ingin melihat reaksi Hao Ren terhadap berita ini. Namun, reaksi Hao Ren meyakinkan Yue Zilong bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian Wang Sitong. Oke, aku mengerti. Hao Ren berpikir sebentar dan mundur dari kantor. Dia bertanya-tanya bagaimana Wang Sitong meninggal di East Ocean City.
Mungkin dia telah mencoba untuk mengisi daya di alam naga langit dan gagal, pikir Hao-Ren. Setelah berjalan keluar dari gedung administrasi, Hao-Ren menyadari bahwa hanya ada beberapa siswa di jalan karena gerimis. Hao-Ren memasang bola energi merah dengan semua esensi sifatnya tingkatkan. Dia ingin pergi ke kuil Dewa Naga untuk mengambil benda-benda di formulir yang ditandatangani oleh Yue Zilong, takut yang terakhir akan kembali pada kata-katanya. Putih kecil, teriak Hao-Ren. Suasana sepi di sekelilingnya, dan dia bertanya-tanya kemana Little White pergi ke hari hujan seperti itu. Perisai emas perlahan keluar dari kalung Hao-Ren. Meskipun intensitas esensi alam di kalung itu sedikit lebih tinggi daripada di luar, itu ingin mendapatkan udara segar. Bawa aku ke kuil Dewa Naga, kata Hao-Ren untuk itu. Perisai emas mengitari Hao-Ren sedikit, dan sepertinya berusaha memahami Hao-Ren. Bersenandung. Itu menurunkan dirinya perlahan. Hao-Ren mencoba melangkah ke perisai emas dengan hati-hati. Tanpa menyuntikkan esensi alam, dia menunjuk ke barat, dan langsung terbang ke arah itu. Berdiri di jendela, Yue Zilong sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Hao-Ren bisa mengendalikan harta spiritual tertinggi ini. Harta spiritual tertinggi akan memilih tempat dengan kondisi kultivasi yang tepat dan kebebasan yang disukai. Mereka hanya akan tunduk pada pembudidaya yang kuat. Faktanya, Hao-Ren tidak mengharapkan perisai emas untuk mendengarkannya. Setelah dipikir-pikir lagi, dia menebak bahwa itu pasti terasa bosan setelah tinggal di kalung itu begitu lama dan ingin mendapatkan udara segar di luar. Sementara itu, jepit rambut emas ungu Lady Zen terbaring diam-diam di kalungnya, dan perisai emas tidak bisa lepas darinya. Oleh karena itu, terbang dengan Hao-Ren adalah cara untuk bersantai. Kecepatan penerbangan harta spiritual tertinggi jauh lebih besar daripada Little White, hampir sama dengan jepit rambut emas ungu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Hao-Ren diperlukan untuk menyuntikkan esensi unsur-unsur logam dan air unsur untuk mendorong jepit rambut emas ungu, tetapi perisai emas terbang dengan sendirinya, tidak memerlukan esensi alam Hao-Ren. Ngomong-ngomong, dengan ranah Hao-Ren saat ini, dia tidak bisa menggunakan harta spiritual tertinggi. Bahkan pembudidaya tingkat kian tidak bisa menggunakannya. Setelah kehidupan yang sepi dalam ratusan tahun terakhir, perisai emas memiliki waktu yang baik dengan Little White, dan itu memungkinkan Hao-Ren menginjaknya demi Little White. Ledakan. Perisai emas terbang melewati tepi Gunung Kunlun dan kemudian melonjak ke langit. Token hitam dengan pinggang Hao-Ren diaktifkan secara otomatis, dan ia berhasil terbang ke formasi Array Kuil Dewa Naga. Setelah mengubah keukuran telapak tangan, perisai emas tidak memasuki kalung Hao-Ren. Sebaliknya, itu melayang di sekitar telinga Hao-Ren. Tuan, tolong simpan harta Dharma, dua inspektur level 2 yang berdiri di gerbang kuil Dewa Naga berkata kepada Hao-Ren. Meskipun Hao-Ren menunjukkan ranah rendah, token di pinggangnya menunjukkan bahwa dia adalah inspektur level 3, sehingga dua inspektur yang bertugas tidak berani memarahinya. Sebelum Hao-Ren bisa berbicara, perisai emas tiba-tiba melepaskan 4 lampu emas yang menyilaukan, dan dua inspektur level 2 yang mencoba memblokir Hao-Ren merasa lemah di lutut mereka sebelum terhuyung mundur 3 langkah. Perisai emas menyukai esensi alam yang kuat di kuil Dewa Naga, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu hampir terbang ketika melihat pilar tebal di tengah aula besar, dan mulai menggigil. Bab 639. Perisai kecil. Melihat reaksi aneh dari perisai emas, Hao-Ren mengulurkan tangan kanannya dan melayang di telapak tangan Hao-Ren, perisai emas kembali ke posisinya di atas bahu Hao-Ren ketika melihat pilar emas di tengah kuil Dewa Naga. Mengambil keuntungan dari intensitas tinggi esensi alam di kuil Dewa Naga, puluhan inspektur level 1 sedang berkultivasi di area Longe Aula Besar. Karena esensi alam sangat murni di sini, hasil budidaya beberapa kali lebih baik daripada di klan naga masing-masing. Setelah Zhen Chongming membangun kembali formasi Array, intensitas esensi alam dalam KTT Ethereal setara dengan kuil Dewa Naga, jadi Hao-Ren tidak perlu datang ke kuil Dewa Naga untuk berkultivasi. Hao-Ren memasuki gerbang, dan dua inspektur level 2 tidak berani menghentikannya karena mereka telah mengenali bahwa perisai emas yang melayang di samping Hao-Ren adalah harta spiritual tertinggi yang legendaris. Jepit rambut emas ungu yang diam-diam beristirahat di penyimpanan Hao-Ren tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung. Bahkan dengan ranahnya yang lemah, Hao-Ren bisa merasakan reaksi kerasnya yang menandakan bahwa ada harta Dharma yang sangat kuat di kuil Dewa Naga, dan harta ini bahkan lebih maju daripada perisai emas dan jepit rambut emas ungu. Namun, Hao-Ren melihat sekeliling dan tidak melihat harta Dharma atau benda apapun yang melepaskan penindasan spiritual yang kuat. Para saudari Lu mengatakan bahwa kuil Dewa Naga memiliki harta Dharma terbaik di dunia.
Harta karun ini harus disembunyikan dengan baik, pikir Hao Ren. Dia pergi ke kamar kecil di tengah aula besar. Itu adalah tempat untuk menerima misi dan poin perdagangan. Seorang pria tua sedang duduk di kamar, dan dia menangkupkan tangannya sedikit ketika dia melihat Hao Ren. Inspektur Hao, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Aku butuh barang-barang di daftar. Ini nama dan jumlahnya. Hao Ren menyerahkan formulir kepadanya. Ketika lelaki tua itu melihat tanda tangan Yue Zilong di akhir daftar, dia segera berdiri dan berkata, silakan ikut aku, Duta Besar Hao. Dia membuka pintu tersembunyi di ruangan itu dan membawa Hao Ren ke ruang penyimpanan bawah tanah. Hao Ren belum pernah melihat gudang sebesar ini. Itu jauh lebih besar daripada superstore besar. Dia tidak bisa melihat akhirnya. Sementara kuil Dewa Naga dibangun di atas platform besar yang melayang di langit tinggi, gudang ini menempati semua ruang di dalam platform. Kelimpahan sumber daya di kuil Dewa Naga, organisasi paling terkemuka di suku naga, jauh melampaui imajinasi Hao Ren. Di lorong yang saling bersilangan, beberapa inspektur di level 3 memilih objek. Mereka tampak cukup percaya diri. Karena wilayah rendah Hao Ren, mereka meliriknya dengan acuh tak acuh. Namun, ketika mereka melihat perisai emas di sampingnya, mereka semua tampak heran. Harta spiritual tertinggi yang bisa mengikuti tuannya sendiri. Mereka memandang Hao Ren dengan cahaya baru dan segera memberi jalan baginya. Mengikuti Hao Ren, perisai emas menyala kisaran 10 meter di sekitar mereka seperti bola lampu yang bergerak. Di gudang bawah tanah ini, tidak ada bahaya apapun kecuali semua jenis harta. Ia berpindah dari satu rak ke rak lainnya, dan apapun yang disentuhnya adalah barang bagus. Harta spiritual tertinggi dapat merasakan esensi alam, dan mereka dapat mencari harta sebelum menelannya untuk naik level. Itu adalah kemampuan bawaan dari harta spiritual tertinggi untuk merasakan sifat roh dan hal-hal yang dipilihnya adalah hal-hal yang baik. Hao Ren melirik rak tempat perisai emas itu bertahan dan melihat batu mineral hitam yang tidak terlalu mencolok, manik biru pucat, sarung tangan rusak, dan selembar kain putih. Mirip dengan supermarket modern, barang-barang di rak telah ditandai dengan harga, tetapi harga-harga ini adalah poin kontribusi, bukan uang. Setelah menyelesaikan misi, inspektur dapat memperoleh poin kontribusi. Secara umum, semakin tinggi poin kontribusi, semakin baik itemnya. Beberapa item diberikan ke kuil Dewa Naga oleh berbagai istana naga, dan yang lainnya adalah item yang ditemukan oleh inspektur ketika mereka berada di misi. Untuk benda-benda aneh, penilai berpengalaman kuil naga dewa akan menentukan harga mereka dan memberikan sejumlah poin kontribusi kepada inspektur yang menemukannya sebelum menempatkannya di gudang. Namun, bahkan penilai yang paling berpengalaman pun tidak ada tandingannya dengan perisai emas yang bisa mengenali harta secara otomatis. Hao Ren memandang rak dan menyadari bahwa beberapa benda hanya berharga sekitar 100 hingga 200 poin kontribusi. Jelas, hal-hal ini benar-benar di bawah harga. Karena penilai kuil naga dewa tidak tahu nilai sebenarnya dari hal-hal ini, mereka hanya mengatur poin kontribusi secara acak dan meletakkan barang-barang di rak. Karena Hao Ren tidak melakukan misi untuk kuil Dewa Naga, poin kontribusinya 0, jadi dia hanya bisa melihat tetapi tidak bisa mengambil apapun. Penatua Luo yang bertanggung jawab untuk ini menurunkan benda-benda sesuai dengan bentuk Hao Ren dan menaruhnya di keranjang kecil. Karena Yue Zilong menyetujui benda-benda ini, dia bisa menyerahkannya kepada Hao Ren yang poin kontribusinya 0. Namun, Hao Ren tidak bisa mengambil apapun di luar daftar. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Penatua Luo yang sangat akrab dengan tata letak gudang telah mendapatkan segalanya dan membawa Hao Ren kembali ke lantai pertama. Hao Ren harus menandatangani namanya setelah setiap item. Jika ada inspektur mencuri dari gudang, mereka akan dihukum berat oleh kuil Dewa Naga. Terima kasih banyak, Penatua Luo. Hao Ren memasukkan barang-barang ke dalam kalungnya dan hendak meninggalkan kuil Dewa Naga. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia bertanya, bisakah aku melihat buku misi? Tidak masalah. Pria tua itu mendorong buku besar ke arah Hao Ren. Hao Ren membuka buku dan membaca misi yang baru dirilis dan misi yang belum selesai dengan sabar. Bawa satu botol pil eliksir ke Pulau Penglai di Laut Setan. Hao Ren tiba-tiba melihat kata-kata, Setan Laut dalam misi. Itu dirilis 1 bulan lalu, tetapi tidak ada yang mengambilnya sementara misi di atas dan di bawah semuanya telah selesai. Satu wakil kepala kuil berhutang sebotol pil eliksir ke Pulau Penglai. Sekarang setelah pil eliksir dibuat, wakil kepala kuil tidak perlu pergi langsung ke sana. Itulah mengapa terdaftar di sini untuk para inspektur untuk mengambil misi, Penatua Luo menjelaskan.
Laut Setan memang berbahaya bagi inspektur biasa. Namun, Haoren tidak takut akan hal itu. Kalau begitu, aku akan mengambil misi ini, kata Haoren. Misi harus selesai dalam 1 minggu. Sebagai salah satu dari 3 pegunungan abadi-abadi, Pulau Penglai adalah tempat di mana banyak pembudidaya mandiri tinggal. Jika tidak ada inspektur yang berani mengambil misi ini, wakil kepala kuil harus melakukannya sendiri, yang akan sedikit memalukan bagi kuil Dewa Naga. Karena kesulitannya, penyelesaian misi akan dihargai dengan 600 poin kontribusi, jauh lebih tinggi daripada yang lain. Haoren memeriksa misi dengan kuas tinta dan menandatangani namanya. Berbeda dari misi lain, jika ia gagal, poin kontribusi akan dikurangi. Ini menunjukkan nilai besar pil eliksir. Penatua Luo mengeluarkan botol porselen biru kecil dari lemari kecil dan meletakkannya di tangan Haoren. Haoren mengguncangnya sedikit dan mendengar suara berdentang sekitar 3 pil. Botol itu ditutup dengan cap merah kuil Dewa Naga, dan tidak ada yang bisa membukanya. Setelah memasukkannya ke dalam kotak kayu kecil, Haoren menempatkan kotak itu ke dalam kalungnya. Sekarang dia berada di level Kan, dia akhirnya bisa menggunakan kalungnya lagi, yang merupakan kenyamanan baginya. Semoga perjalananmu menyenangkan. Penatua Luo memandang Haoren dan tersenyum. Dia adalah seorang kultivator yang luar biasa dengan harta spiritual tertinggi, dan dia telah mengambil misi yang bahkan takut diambil oleh inspektur level 4. Haoren mengangguk sambil tersenyum dan berjalan keluar dari kuil Dewa Naga dengan perisai emas. Dia tidak ingin mengambil misi dari kuil Dewa Naga, tetapi dia ingin mendapatkan beberapa poin kontribusi karena dia melihat cincin jempol batu giok merah yang akan sempurna untuk Xie Yujia. Adapun sisa poin kontribusi, dia bisa menghabiskannya pada barang-barang yang perisai emas telah ambil karena mereka tampaknya cukup berharga. Lagi pula, orang tidak bisa menemukan barang bagus hanya dengan melihat penampilan mereka. Misalnya, ketika perisai emas menyerap esensi alam, itu tampak seperti gong yang rusak, dan tidak ada yang akan menyadarinya. Sebelum Seven Core Five Color Lotus tidak dimurnikan, itu tampak seperti bunga abu-abu kecil. Siapa yang akan tahu bahwa itu adalah kristal mistik 5 unsur tertinggi yang harus dipelihara oleh 8 ramuan spiritual tingkat atas di dunia. Menginjak perisai emas, Haoren terbang keluar dari kuil Dewa Naga. Saat Haoren terbang keluar dari kuil Dewa Naga, Penatua Luo yang telah mengelola daftar nama di ruangan kecil itu tiba-tiba mendengar suara teredam dari sudut. Apakah inspektur bernama Haoren membawa misi ke Laut Setan? Ya, Tuan, Penatua Luo duduk dan menjawab dengan hormat. Memang. Hanya dia yang berani mengambil misi ini. Dalam beberapa hari, Su Han akan datang ke sini untuk memilih misi, dan tolong tunjukkan padanya beberapa yang sulit. Sepertinya dia adalah kandidat yang paling menjanjikan untuk mengisi daya di alam naga langit. Ya, Penatua Luo menangkupkan tangannya di langit-langit. Swoosh. Dalam perjalanan kembali ke East Ocean City, Haoren melewati tepi Gunung Kunlun lagi. Penjaga yang berpatroli untuk gunung para leluhur pembudidaya manusia yang saleh ini hampir semuanya adalah wanita muda. Haoren pernah menemui mereka sekali. Dengan ranah rendahnya saat ini, dia tidak berani masuk tanpa izin. Selain itu, perisai emasnya terlalu mencolok, dan dia akan berada dalam masalah jika itu menarik perhatian para pembudidaya rilem formasi jiwa di Gunung Kunlun. Terlepas dari ketidaktaatan perisai emas dari waktu ke waktu, itu memang kuat. Sekarang setelah Haoren mendapatkannya, dia tidak akan membiarkannya pergi, bahkan kepada para pembudidaya dari Gua Tei. Dengan pemikiran ini, 3 lampu terbang menuju Haoren saat dia terbang melewati tepi Gunung Kunlun. 3 lampu agresif bukanlah harta dharma, tetapi 3 pembudidaya yang sedang menunggangi harta dharma penerbangan. Mengutuk. Aku harap mereka bukan kultivator rilem formasi jiwa, pikir Haoren. Lagi pula, dia lebih dari 10 km dari Gunung Kunlun. Dia mengendalikan perisai emas dan terbang di sekitar mereka. Namun, ketiga lampu mengejarnya. Swoosh, swoosh, swoosh. 3 harta dharma yang berbeda melesat ke arah Haoren. Serahkan perisai yang mencapai surga, dan kami akan menyelamatkan hidupmu. Suara 3 pembudidaya terdengar di sekelilingnya seperti guntur berguling. Bab 640. Hanya pada tingkat Kan, ranah terendah untuk pembudidaya naga, Haoren hampir tidak bisa menembakkan energi pedang, apalagi menggunakan Light Splitting Sword Shadow Scroll. Dihadapkan dengan 3 harta dharma yang bersiul dari awan, perisai emas sedikit bergetar dan menembakkan 3 lampu emas. Meskipun ranah Haoren rendah, perisai emas menunjukkan kekuatannya. Di satu sisi, itu dilakukan demi Little Light. Di sisi lain, jika Haoren terbunuh,
itu tidak bisa pergi ke KTT Ethereal untuk berkultivasi lagi. Meskipun Haoren bukan tuannya, dia adalah mitranya. 3 lampu emas yang ditembakkan dari perisai emas mengirim 3 harta dharma terbang. Perisai emas telah tinggal di Gua Tai karena esensi alamnya yang melimpah. Namun, dibandingkan dengan Ethereal Summit, Gua Tai terlalu kecil. Perisai emas suka tinggal di rumah besar. 3 pembudidaya berteriak kaget ketika mereka melihat perisai emas menyerang secara otomatis. Bahkan tuan mereka, Tai Cave Master, tidak dapat menggunakan perisai emas ini dengan bebas. Namun, itu bekerja dengan orang ini dengan sukarela hanya dalam beberapa hari. Apakah anak ini memiliki teknik pengendalian untuk harta spiritual tertinggi? Pikiran ini terjadi pada mereka pada saat yang sama, tidak heran guru ingin dia hidup. Setelah memanggil harta dharma mereka, 3 pembudidaya naga unsur logam tingkat kian mengambil kembali harta dharma mereka sebelum berlari menuju Haoren. Guru Gua Tai memerintahkan mereka untuk membalaskan dendam Wang Sitong, tetapi mereka berhati-hati sejak saudara junior mereka yang mati, Wang Sitong, adalah seorang pembudidaya tingkat puncak kian. Karena itu, mereka memutuskan untuk bertindak bersama. Mengikuti jejak perisai emas, mereka akhirnya menemukan Haoren. Yang mengejutkan mereka, Haoren hanya dilevelkan. Itu adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Kultivator pertama yang menangkap Haoren dan membawanya kembali ke Gua Tai akan dihargai dengan Gua Siksuan. 2 lainnya hanya bisa mendapatkan harta dharma paling banyak. Mitra sekarang telah menjadi pesaing sementara harta dharma mereka bersiul melalui awan. Perisai emas itu hanya harta karun dharma. Dihadapkan dengan 3 pembudidaya di tingkat kian, rasanya seperti tidak mungkin menang, jadi berbalik untuk melarikan diri. Perisai emas sangat cepat, tetapi 3 pembudidaya naga unsur logam tidak lambat. Mereka memiliki alam yang sedikit lebih rendah daripada Wang Sitong, tetapi mereka semua telah mencapai tingkat kian tingkat atas. Wang Sitong mengandalkan pil eliksir dan metode rahasia untuk membuka blokir bukaan di inti naganya, tetapi kekuatannya yang sebenarnya tidak sebesar ketiga saudara seniornya. Faktanya, 3 pembudidaya naga unsur logam yang telah meninggalkan Gua Tai ratusan tahun yang lalu hanya sedikit lebih kuat dari Yue Zilong. Setelah serangan uji coba, perisai emas melarikan diri tanpa pertempuran, yang merupakan kepribadian bawaan dari harta dharma. Jika dibawa kembali ke Gua Tai, para pembudidaya tidak bisa melakukan apa-apa padanya, tetapi itu tidak akan sebebas sekarang. Untuk menjaga properti spiritualnya, harta spiritual tertinggi ini harus berkeliaran bebas seperti anak kecil. Jangan lari. 3 harta dharma para penanam naga unsur logam melesat lagi. Jika perisai emas ada di tangan tuannya, mereka tidak akan berani menyerangnya dengan ganas. Sekarang setelah mengkhianati mereka, mereka tidak khawatir tentang merusak kekayaan spiritualnya selama mereka membawanya kembali. Selain itu, perisai emas licik ini tidak mudah rusak. 3 untaian tipis lampu hijau, biru, dan merah menyala. Berdiri di perisai emas, Haoren mengeluarkan energi pedang dengan semua esensi sifatnya. Esensi sifatnya tidak signifikan bagi para pembudidaya tingkat kian tingkat atas. Energi pedang ini tersebar ketika menembak ke satu berkas cahaya tipis. Hua. Haoren mengeluarkan 2 energi pedang lagi. Seperti genangan air yang sedang diaduk, esensi alam 5 unsur dalam tubuhnya bergerak semakin bebas. Pergi ke Kunlun. Haoren menunjuk ke satu arah. Berjuang bersama Haoren, perisai emas menjadi taat dan terbang menuju Gunung Kunlun dengan cepat. 3 pembudidaya naga unsur logam mengejar dia dengan dekat. Sebagai tuan yang mapan di antara naga-naga unsur logam, ketiganya bisa mengelilingi harta spiritual tertinggi jika mereka mau. Mereka hanya tidak mengerti bagaimana Haoren telah memikat harta spiritual tertinggi ini agar tetap bersamanya dan menerima perintah darinya. Ketika mereka berkultivasi di Gua Tai, mereka telah menemukan perisai emas adalah harta dharma sombong yang hanya bisa dikendalikan oleh tuan mereka. Dalam situasi seperti itu, perisai emas seharusnya meninggalkan pembudidaya di sampingnya dan melarikan diri. Sementara mereka mengejar, kecurigaan mereka tumbuh. Mereka percaya bahwa Haoren memiliki teknik yang kuat untuk mengendalikan harta dharma, dan itulah sebabnya harta spiritual tertinggi ini begitu patuh kepadanya. Haoren mengeluarkan lebih banyak energi pedang. Mereka tidak berguna melawan para pembudidaya yang mengejar, tetapi tampaknya telah mengaktifkan meridiannya yang terkunci. Haoren berharap bahwa dia dapat memulihkan wilayahnya secara tiba-tiba dan bahkan mengaktifkan kekuatan kultivasi 1000 tahun Zhao Haoran sehingga dia bisa melawan mereka. Swoosh! Perisai emas bergegas melewati perbatasan Gunung Kunlun.
Tiga pembudidaya naga unsur logam saling memandang dan melanjutkan pengejaran mereka segera. Menurut legenda, ada pembudidaya rilem formasi jiwa di Kunlun, tapi tidak ada yang melihat mereka. Jika mereka membiarkan Hao Ren melarikan diri, mereka mungkin tidak akan menemukan kesempatan yang lebih baik untuk menangkapnya. Gua Zixuan, teknik mengendalikan rahasia, dan perisai emas adalah tiga hal yang menggoda mereka. Bagaimana kabarmu menembus Gunung Kunlun? Suara-suara tajam terdengar di tepi gunung segera. Pergi! Teriak Hao Ren dengan suara rendah. Perisai emas terbang melintasi tepi bagian dalam Gunung Kunlun, dan para wanita muda itu satu ketukan lebih lambat dari itu. Namun, tiga pembudidaya naga unsur logam berlari ke jaring ungu pucat. Mendesis. Tiga pembudidaya naga unsur logam menembak harta dharma mereka segera, merobek jaring tipis langsung dan melanjutkan pengejaran. Sebagai pembudidaya tingkat kian tingkat atas, mereka tidak takut melanggar batas wilayah terlarang bagi pembudidaya naga, terutama ketika mereka hanya bepergian di tepi Kunlun. Perisai emas begitu cepat sehingga langsung pergi lebih jauh ke gunung daripada yang dilakukan Hao Ren terakhir kali. Kabut putih dan awan yang melayang adalah esensi alam. Di tempat leluhur yang saleh ini bagi para pembudidaya manusia, hanya satu embusan udara yang bisa membuat seseorang merasa seperti abadi. Menggigil dengan kegembiraan, perisai emas lupa bahwa itu sedang melarikan diri. Berputar seperti tornado, menyeret kabut yang berputar ke tubuhnya dengan rakus. Tiga pembudidaya naga unsur logam yang menerobos jaring yang dipasang oleh pembudidaya patroli juga berkelana ke dalam tanpa tahu. Pergi. Melihat perisai emas masih mengisap esensi alam murni dengan keserakahan, Hao Ren mendesaknya dengan cemas. Jika mereka mengganggu pembudidaya rilem formasi jiwa di Gunung Kunlun, mereka akan dalam kesulitan. Perisai emas mengisap 2 ton esensi alam dengan tergesa-gesa. Tidak dapat menyerap semua esensi alam, perisai emas mengirim sisanya ke tubuh Hao Ren melalui acu points di kakinya. Merasakan esensi alam yang melimpah mengalir ke tubuhnya, semua meridiannya dari Yongkuan acu points yang ada di kakinya, hingga bagian atas kepalanya diaktifkan. Dia segera menggunakan bulir pengendali harta yang diajarkan Lady Zhen padanya untuk tetap selaras dengan perisai emas. Tiba-tiba, dia melompat dari Kan level ke Zen level. Melihat perisai emas menggunakan kekuatan supernya dan menyedot hampir semua esensi alam di daerah ini, tiga pembudidaya naga unsur logam tahu bahwa harta spiritual tertinggi ini meningkatkan levelnya. Mereka menerjang ke depan segera. Jika harta spiritual tertinggi naik ke tingkat yang lebih tinggi, itu akan mengambil pembudidaya yang bersamanya sebagai tuannya. Siapa yang berani mencuri esensi alam dari gunung spiritual? Suara luar biasa datang dari kedalaman Kunlun. Jika perisai emas berlanjut, itu akan mengeringkan meridian spiritual Gunung Kunlun. Tanpa dorongan dari Hao Ren, perisai emas berlari setelah makan, terbang menuju tepi Kunlun. 6 tangan besar keluar dari Gunung Kunlun. Dengan perut penuh, perisai emas terbang begitu cepat sehingga ke-6 tangan besar yang muncul dari kekosongan tidak menangkapnya. Penanam naga unsur logam. Apa yang sedang kamu lakukan? Ke-6 tangan besar itu menamparkan 3 pembudidaya naga unsur logam. Pembuat formasi jiwa rilem. Sebelum mereka bisa bereaksi, 3 pembudidaya naga unsur logam ditampar keluar dari Kunlun dengan darah tumpah dari mulut mereka. Biasanya, hanya ada 1 pembudidaya rilem formasi jiwa di Gunung Kunlun. Tetapi beberapa hari yang lalu, Nyonya Zen mendobrak Kunlun dan mengambil Kunlun Godly Lamp, menyebabkan krisis besar yang belum pernah terjadi dalam 1000 tahun terakhir. Oleh karena itu, 6 pembudidaya alam formasi jiwa telah berkumpul di Kunlun untuk membahasnya sekarang, tetapi mereka merasakan bahwa 3 pembudidaya naga unsur logam telah memasuki Kunlun, mencuri esensi alam yang melimpah. 3 pembudidaya naga unsur logam tidak beruntung karena pembentuk Realm Soul Formation berada dalam suasana hati yang buruk. Mereka menyerang tanpa berpikir atau bahkan bertanya. Setelah Lady Zhen merampok mereka, mereka tidak bisa menerima naga unsur logam yang lemah yang mencuri dari mereka. Seperti layang-layang tanpa tali, 3 pembudidaya naga unsur logam dikirim terbang sejauh ribuan meter sebelum menabrak tebing. Setelah membuat 3 kawah, mereka dimakamkan oleh puing-puing yang jatuh dari gunung. Setelah petualangan dengan Hao Ren, perisai emas berputar dengan esensi alam yang melimpah, terbang menuju East Ocean City dengan puas. Karena serangan tiba-tiba dari pembudidaya rilem formasi jiwa, itu tidak bisa menaikkan levelnya, tapi itu dekat. Ding, membawa Hao Ren, perisai emas melepaskan aliran cahaya keemasan saat menarik garis emas yang indah sebelum menghilang ke cakrawala. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.